Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Bahasa Jawa akan memaparkan materi mengenai sejarah Pulau Jawa atau History of Java. Kelompok 1 sendiri terdiri dari yang pertama Alrisa Nurdewi Masita, yang kedua Farcan, dan yang ketiga Febrina Sukma Herawati, yang keempat Ibadur Rahman Alirsyad, kelima saya sendiri Miranti Widyaningsi, dan keenam Nur Suroyah Nilasari. Materi apa sajakah yang akan kami paparkan? Yang pertama kami akan membahas asal-usul Pulau Jawa, dan yang kedua kami akan membahas asal-usul penghuni Pulau Jawa. Untuk materi berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Mas Ibadur Rahman Alirsyad. Baik Mbak Miranti, selanjutnya saya akan memaparkan materi asal-usul Pulau Jawa. Terbentuknya Pulau Jawa, bangsa yang dikenal penduduk Eropa dengan nama Jawa atau Jawa Besar, atau biasa disebut oleh penduduknya dengan nama Tanah atau Nusa, yang sama dengan Pulau Jawa, adalah bagian terbesar dari apa yang disebut para ahli geografi sebagai Kepulauan Sunda. Pulau ini sering dianggap sebagai salah satu dari Kepulauan Malaya yang membentuk gugusan Kepulauan Oriental, dan kemudian dikatakan sebagai Kepulauan Asiatik. Terbentang ke arah timur laut dan sedikit ke arah selatan, sejauh 105 derajat sampai 114 derajat lintang timur dari Greenwich, dan terletak antara 5 derajat sampai 8 derajat lintang selatan. Bentuk Pulau Jawa dapat dikatakan sebagai persegi panjang, di mana pulau itu dapat dibagi menjadi 5 atau 6 bagian persegi yang tidak beraturan bentuknya. Lautan di barat dan utaranya dibatasi oleh teluk dan pantai. Dari berbagai sumber dan para ahli menyebutkan bahwa Pulau Jawa diperkirakan terbentuk pada 60 juta tahun lalu saat periode memasuki zaman pre-tersier. Daratan Pulau Jawa bagian barat terbentuk lebih dulu di zaman Kapur, sekitar 145 sampai 65 juta tahun yang lalu, dan bagian timurnya dari pecahan benua Australia. Dua bagian tersebut itu saling menabrak dan bergabung jadi satu pulau sekitar 100 sampai 70 tahun lalu. Pembentukan juga tak lepas dari aktivitas vulkanik, hingga menimbulkan kontur pulau dengan banyak gunung berapi yang membentang dari timur ke barat. Yang kedua, banyak ahli yang meyakini bahwa Pulau Jawa dulu itu tidak menyatu. Justru bagian barat Pulau Jawa menyatu dengan Pulau Sumatera sebagai bagian paparan Sunda, dan bagian timurnya menyatu dengan daratan Australia. Bicara terlepasnya Pulau Jawa dengan Sumatera, banyak ahli yang punya pendapatnya sendiri. Pun begitu, hampir semuanya sepakat bahwa Sumatera dan Jawa terpisah akibat letusan gunung berapi yang maha dahsyat. Yang ketiga, Pujangga Ronggo Warsito dalam Pustaka Raja Purwa menyebutkan Jawa dan Sumatera terpisah akibat letusan gunung api, teridentifikasi sebagai Gunung Krakatau, pada tahun 416 Masehi. Adapun Ken Wohitz, peneliti Los Alamos National Laboratory, menyebutkan letusan gunung yang sama tapi terjadi ribuan tahun lampau yang menyebabkan Jawa dan Sumatera terpisah. Yang keempat, sama halnya soalnya pemisahan Pulau Jawa dengan Bali. Terlepas dari beragam cerita rakyat, penjelasan ilmiah tentang terpisahnya daratan Jawa dan Bali juga karena letusan gunung berapi. Penulis Raffles, Hageman, dan Ervan Eck pernah menyatakan bahwa dulunya Bali dan Jawa itu masih satu daratan, tapi karena letusan gunung berapi dan gempa besar, kedua daratan terputus di abad ke-13. Terima kasih. Terima kasih Mas Irsyad. Saya akan melanjutkan mengenai asal-usul nama Jawa. Nama Jawa
dapat dilacak melalui bahasa Sanskerta, yakni Yava Dwipa. Dwipa artinya pulau, sedangkan Yava artinya jelai atau biji-bijian. Pada kisaran abad ke-12, orang Hindu India menyebut Pulau Jawa dengan nama Jambu Dwipa. Hal ini dikarenakan nama-nama daerah disebut dengan nama tumbuhan atau buah-buahan yang banyak hidup di wilayah tersebut. Asal-usul lainnya mengenai nama Pulau Jawa yang dijabarkan oleh Raffles dalam bukunya The History of Java, yakni ada satu cerita yang beredar tentang para pendatang pertama dari India yang menemukan biji-bijian baru yang diberi nama Jawawut yang telah dikenal oleh penduduk pada awal periode tersebut. Nama lain dari pulau ini sebelumnya adalah Nusa Hara-Hara atau Nusa Kendang, yang berarti pulau yang masih liar atau yang bertepian dengan perbukitan. Diduga nama cerita yang dimaksud oleh Raffles adalah cerita tentang Prabu Jayabaya yang dianggap sebagai keturunan kelima Arjuna pada tahun pertama kalender Jawa, dipercaya mendarat di Pulau Jawa. Prabu Jayabaya menemukan sejenis padi-padian yang menjadi makanan pokok rakyat Nusa Kendang yang diubah menjadi Nusa Jawa. Raffles dalam bukunya juga menyebutkan, di Eropa, Pulau Jawa dan sekitarnya disebut sebagai Kepulauan Jabadios, yang berasal dari kata Jabah dan div atau dio, yang diduga diambil dari bahasa Hindu. Sedangkan di Asia dikenal dengan nama Jawa, yang dikenal di wilayah Asia, terutama penduduk yang bermukim di luar Jawa. Penyebutan nama Pulau Jawa diambil dari kata jauh, yang artinya jarak atau melampaui. Raffles juga memaparkan bahwa Marco Polo, seorang pedagang dari Venesia, mendatangi India dan Nusantara untuk berdagang. Nama Giava digunakan Marco Polo untuk menyebut Pulau Jawa. Marco Polo membagi dua wilayah Jawa, yakni Jawa Kecil untuk menyebut Sumatera dan Jawa Besar untuk menyebut Pulau Jawa. P. J. Fit dalam Herusatoto 2005 halaman 47-49 mengenai penyebutan nama Jawa. Claudius Ptolemus, seorang ahli bumi kebangsaan Yunani dari Alexandria. Claudius menyebut Pulau Jawa dengan nama Jabaidur, yang artinya sebuah pulau yang sangat kaya, subur, dan banyak mengandung emas. Claudius juga menuliskan bahwa orang Hindia sudah menguasai pulau yang disebut Jawa Dwipa tersebut. Fahien, seorang pengembara Cina, bercerita ketika ia terdampar di Nusantara selama 5 bulan, antara Desember 412 Masehi sampai Mei 413 Masehi. Karena badai, ia sempat tinggal di sebuah pulau yang belum mengenal Buddha. Ia menyebut nama pulau tersebut dengan nama Yepoti, nama Pulau Jawa dengan dialek Cina. Adapun bangsa Arab menyebut Pulau Jawa dengan nama Jazair al-Jawi. Mohon maaf, maksud saya Jazair al-Jawi atau Kepulauan Jawa, sehingga seringkali jemaah haji asal Indonesia disebut orang Jawa walaupun berasal dari luar Jawa. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Pengisian manusia di tanah Jawa. Sultan Halbah dari negeri Ram memerintahkan kepada sang patih untuk mengisi Pulau Jawa yang pada saat itu masih sunyi dengan 20.000 keluarga. Lengkap dengan segala peralatan dan keterampilan, kemudian dinaikkan ke perahu untuk segera berangkat menuju Pulau Jawa. Menurut Purwadi, dalam asal-usul tanah Jawa, kedatangan utusan Ram di tanah Jawa diperkirakan bertepatan dengan menjelang masa Nisan di negeri Ram pada tahun 437, sedangkan di Jawa bersamaan dengan masa Wisaka dalam tahun Sambrama atau dalam hitungan tahun Hindu sejak zaman Pancakala mencapai 768 tahun. Adapun sangkalanya baik dalam tahun matahari maupun tahun rembulan adalah kunir awuk tanpa jalu 001 atau 1, menandai angka tahun 1. Asal muasal tanah Jawa. Inilah babat para raja di tanah Jawa, mulai dari Nabi Adam berputrasis, Esis berputra Nurcahya, Nurcahya berputra Nurasa, Nurasa berputra Sang Hyang Wening, Sang Hyang Wening berputra Sang Hyang Tunggal,
Sang Hyang Tunggal berputra Batara, Batara Guru berputra 5 bernama Batara Sambo, Batara Brahma, Batara Mahadewa, Batara Wisnu, Dewi Sri. Batara Wisnu menjadi raja di Pulau Jawa bergelar Prabu Set. Kerajaan Batara Guru ada di Suralaya. Batara Guru itu mempunyai simpanan putri cantik di negara Mendang. Niatnya putri tadi mau diangkat ke surga serta dijadikan permaisurinya. Tatkala Batara Wisnu berkelana, ia tertarik melihat putri Medang tadi. Tidak ada yang tahu jika putri Medang simpanan ayahnya, lalu diperistri. Hal tersebut membuat Batara Guru marah. Ia menyuruh Sang Hyang Narada untuk menyampaikan murkanya, serta mengambil kerajaannya. Batara Wisnu memutuskan untuk pergi dari negerinya, bertapa di tengah hutan, di bawah pohon beringin. Istrinya, Putri Medang, tadi ditinggalkannya. Selanjutnya yang kedua, mengenai asal-usul penghuni Pulau Jawa. Asal-usul penduduk Jawa. Penduduk di Pulau Jawa berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu dari pulau di timur semenanjung Asia yang pertama kali ditempati manusia. Leluhur mereka adalah orang Tartar. Ada satu bangsa besar yang mendiami Asia Timur, termasuk bangsa Tartar di timur dan barat dataran Cina, bangsa Cina, bangsa Jepang, dan beberapa suku lain yang mendiami semenanjung India di luar Gangga sampai sejauh New Guinea. Ini digambarkan sebagai orang yang pendek, kekar, tegap, dan sangat berbeda dari bangsa Eropa. Wajahnya persegi, dahi dan dagu tajam, tulang pipinya sangat lebar, alisnya yang tipis, matanya kecil, hidungnya kecil, tetapi tidak seperti orang Negro yang melesak ke dalam. Bentuk hidung orang Eropa tampak sejajar dan runcing. Bentuk mulutnya biasa, rambutnya kasar, lurus dan hitam. Mereka yang tinggal di tempat panas tidak selalu berkulit gelap seperti Negro, dan mereka yang tinggal di tempat dingin tidak berkulit seperti orang Eropa. Selanjutnya, meskipun orang Jawa memiliki ciri-ciri di atas, tetapi mereka tidak bisa disamakan dengan bangsa Cina atau Jepang, tidak juga dengan bangsa Burma atau Siam. Dengan dua bangsa sebelumnya tampak ada perbedaannya. Namun, tampak dua bangsa terakhir kelihatan memiliki banyak kemiripan, meskipun jika dilihat dengan teliti tampak berbeda. Kita berada di tengah masyarakat Jawa yang beradab. Suku yang lebih primitif yang menghuni pulau ini tampak serupa dalam penampakan fisiknya dibandingkan dengan penduduk yang ada di semenanjung Asia, di mana terpengaruh adanya bangsa Cina dan Burma serta Siam. Selain itu, mereka juga memiliki persamaan dalam tingkah laku dan adat istiadat, sehingga dapat memperkuat hipotesis jika gelombang manusia yang pertama yang menghuni pulau ini berasal dari pulau-pulau di wilayah Siam dan Cina. Namun, tidak diketahui secara pasti kapan migrasi ini terjadi dan apa penyebabnya. Apakah migrasi terjadi bersamaan secara spontan ataukah berangsur-angsur? Atau adanya pertikaian politik? Hal ini masih menjadi sebuah pertanyaan, karena belum ditemukan adanya data yang valid. Kemungkinan pulau ini sudah dihuni di masa lampau, di mana belum terbentuk negara Siam atau Burma. Apapun pendapat mengenai asal-usul leluhur penduduk Jawa dan pulau sekitarnya, terdapat kemiripan kuat dalam bentuk fisik, bahasa, dan kebiasaan, sehingga dapat dipastikan mereka berasal dari tempat yang sama. Beberapa perbedaan budaya itu hanya sebagai akibat dari pemisahan yang lama, kondisi lokal, dan juga interaksinya dengan pedagang asing, pendatang, atau penduduk lain. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Mila. Sumber lainnya, dalam serat Parama Yoga dan juga kisah pewayangan tradisional Jawa, disebutkan bahwa
Pulau Jawa pada zaman dahulu kala adalah pulau yang masih sangat angker, serta masih sangat rapat, gelap, dan amat lebat hutannya. Bisa dikatakan bahwa Pulau Jawa adalah pulau paling wingit atau angker di seantero jagat. Dan banyaknya kerajaan-kerajaan bangsa Jin Peri, Genderuwo, Bekasan, dan para siluman sakti dari berbagai jenis di Pulau Jawa, juga karena hutan liar di Jawa kala itu masih dipenuhi oleh hewan-hewan buas yang masih dengan bebas mondar-mandir ke seluruh penjuru pulau ini. Hukum yang berlaku di Jawa kala itu adalah hukum rimba, baik para makhluk halus maupun hewan buas hanya mengenal kekuatan sebagai alat untuk menggapai kekuasaan. Yang kuat memimpin dan berkuasa, sedangkan yang lemah selalu dalam ketertindasan dan ketakutan sepanjang waktu. Penduduk pribumi. Penduduk asli Jawa dan Madura rata-rata bertubuh pendek meskipun tidak sependek orang Bugis dan orang-orang di pulau lain. Kakinya panjang dengan telapak kaki dan pergelangan kecil, keningnya tinggi, alisnya bagus, jauh di atas mata, menyerupai bangsa Cina atau Tartar. Warna matanya hitam, hidungnya kecil, mulutnya biasanya bagus, berbibir lebar, tulang pipinya tinggi, rambutnya lurus dan hitam, terkadang keriting dan berwarna coklat kemerahan. Tindak tanduknya sopan, lemah lembut, berhati-hati, dan seringkali menunjukkan kesopanan. Kulit orang Jawa seperti bangsa di wilayah timur pulau, dikategorikan kuning dibandingkan berwarna tembaga atau hitam. Warna kuning emas dianggap paling bagus, kecuali beberapa orang di pegunungan yang lebih menyukai warna kulit tembaga. Orang Jawa terlihat lebih gelap dibandingkan penduduk pulau sekitar, seperti contohnya orang Sunda. Mereka merupakan penduduk gunung dengan ciri fisik pendek, tegap, kuat, dan lebih lincah dibandingkan penduduk Jawa Tengah dan Jawa Timur. Perbedaan juga terdapat di kalangan atas dan bawah, khususnya pada perbedaan perlakuan dan pekerjaan mereka. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di akhir materi. Berikut ini ada kutipan dari Thomas Stamford Raffles yang berbunyi, I believe there is no one possessed of more information respecting Java than myself, yang artinya, saya yakin tak ada orang yang memiliki informasi mengenai Jawa sebanyak yang saya miliki. Dan berikut ini sumber referensi yang kami gunakan untuk memaparkan materi mengenai asal-usul terbentuknya Pulau Jawa dan asal-usul penghuni Pulau Jawa. Cukup sekian dari kami, materi kelompok 1, mata kuliah Bahasa Jawa. Bila kami ada salah dalam bertutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.